Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada sore hari ini kita melanjutkan pembahasan dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-17. Hadis ini dari sahabat Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Hadis ini dari seorang sahabat yang bernama Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sungguhnya Allah SWT mewajibkan atau menetapkan atau memerintahkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhibha. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Hendaknya salah seorang di antara kalian, kata Nabi, menanjamkan pisaunya dan memposisikan hewan sembelihannya dengan posisi yang baik atau nyaman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita bahwasanya Allah SWT memerintahkan atau bahkan mewajibkan. Kataba artinya mewajibkan. Sebagaimana misalnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan bagi Anda berpuasa. Atau kutiba alaikumul qisas, diwajibkan bagi kalian qisas. Allah SWT, kata Nabi, mewajibkan, memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Berbuat baik kepada segala sesuatu. Allah SWT katakan, wa ahsinu innallaha yuhibbu al-muhsinin. Dan berbuat baiklah, sungguhnya Allah SWT menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka memang Allah SWT memerintahkan untuk berbuat baik. Juga Rasul SAW memerintahkan untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Kepada segala sesuatu. Kepada manusia. Baik manusia itu muslim ataupun non-muslim. Kepada hewan, kepada tumbuhan, dan kepada alam ini. Maka kita diperintahkan untuk berbuat baik sesuai dengan kepada siapa kita berbuat baik. Yang mana semuanya sudah diatur dalam syariat. Kita berbuat baik kepada manusia,
tentunya manusia yang paling kita harus berbuat baik adalah orang tua kita setelah Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Wahai Rasul, siapakah orang yang harus aku berbuat baik kepadanya? Siapa yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Ya. Kemudian siapa lagi wahai Rasul? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasul? Ummuka, kata Nabi. Ibumu, sampai 3 kali. Kemudian setelah itu baru bapakmu. Ini berbuat baik kepada orang tua. Allah SWT juga mengatakan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka berbuat baik kepada orang tua merupakan suatu hal yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasul. Dan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya salah satu dosa besar yaitu uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Maka kalau seandainya durhaka kepada orang tua dosa besar, maka berbuat baik kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua adalah pahalanya sangat besar. Bahkan seorang sahabat yang dia hendak pergi berjihad, itu ditanya oleh Nabi SAW, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata dia, masih. Maka kata Nabi, "Fa fihima fajahid." Maka berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Ini berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada manusia, ya, kepada setelah orang tua siapa? Kepada anak dan istri, kemudian kepada saudara, karib kerabat, kemudian tetangga, dan kepada seluruh orang muslim. Kita berbuat baik. Termasuk berbuat baik kepada orang kafir selama itu masih dalam koridor yang tidak menyalahi syariat. Dalam hal-hal yang sifatnya duniawi itu dibolehkan. Berbuat baik kepada manusia, kemudian berbuat baik kepada hewan. Maka orang Islam juga tidak hanya dia memperhatikan bagaimana dia berbuat baik kepada manusia, tapi juga kepada hewan, tumbuhan. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan di sini bagaimana kita berbuat baik kepada hewan. Bahkan ya sebelum itu, seorang ketika dia menghukum, misalnya melakukan qisas, juga harus berbuat baik, maksudnya dengan cara yang baik. Karena Nabi mengatakan dalam hadis ini, fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Jika kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Yaitu membunuh siapa? Pertama membunuh manusia. Maksudnya qisas tentunya. Seorang yang dia membunuh kemudian dia dibunuh juga, qisas. Maka ketika melakukan qisas itu juga dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik itu? Yaitu melakukan hal yang sesuatu yang menyegerakan dia meninggal. Segera dia, cepat dia meninggal, bukan disiksa. Maka tidak boleh disiksa. Misalnya dengan hukuman penggal, ya, maka itu disebutkan oleh para ulama, itulah yang paling cepat untuk membunuh seorang, yaitu dipenggal lehernya. Ketika seorang dikisos, maka ini berbuat baik kepada orang yang bersalah, orang yang dia berdosa besar, melakukan pembunuhan, kita juga menghukumnya dengan cara yang baik. Ya, tidak menyiksa, tapi bagaimana dia segera meninggal. Atau membunuh hewan misalnya, yang mana hewan itu diperintahkan untuk dibunuh. Misalnya tikus, ya, diperintahkan untuk dibunuh. Atau ular misalnya. Atau kalajengking dan sebagainya. Kita diperintahkan untuk bunuh. Gimana? Bunuh dengan cara yang baik. Cara yang baik gimana? Yang segera matinya. Bukan disiksa. Walaupun itu hewan. Tapi kita tetap berbuat baik ya kepada manusia, kepada hewan. Itu caranya
kita membunuhnya dengan menyegerakan kematiannya, tidak menyiksanya. Makanya dilarang oleh Nabi misalnya untuk menyiksa atau melakukan hal-hal yang memperlambat kematian. Ini dilarang. Kemudian Nabi mengatakan wa idza dzabhtum fa ahsinu adzibha. Jika kalian menyembelih, ini menyembelih hewan kurban maksudnya. Atau hewan apa saja. Baik itu kurban ataupun akikah dan sebagainya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adzibha. Jika kalian menyembelih maka sembelih dengan cara yang baik. Walaupun menyembelih ini hewan mau dimakan, juga dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baiknya? Kata Nabi, wal yuhid ahadukum syafratahu. Hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya. Kenapa ditajamkan? Supaya cepat matinya. Ini cara yang pertama. Kita ingin menyembelih hewan, baik itu hewan kurban, untuk akikah, atau untuk dimakan biasa. Maka tajamkan pisau. Termasuk di sini juga adab disebutkan oleh para ulama, menajamkan pisau itu tidak di depan hewan itu. Dan kita mau nyembelih sapi atau kambing, kita asah pisaunya depan matanya dia, di depan dia. Itu enggak boleh. Ya, karena dia lihat. Maka kita asah di belakangnya. Termasuk juga menyembelih, kalau hewan korban itu banyak, tidak kita sembelih hewan itu di depan kawannya. Ini kawan kambing berjajar atau sapi berjajar 10 ekor. Kita langsung sembelih di depannya itu. Ini juga enggak boleh. Ini dilarang oleh Nabi. Yaitu kita menyembelihnya tidak di depan kawannya. Menyembelih dengan senjata atau pisau yang tajam, itu yang diperintahkan. Karena itu menyegerakan kematiannya, itu yang lebih baik. Ini bisa kita lihat bagaimana syariat Islam ini syariat yang sempurna, bagaimana menyembelih saja diatur. Menyembelih hewan, hewan itu mau dimakan. Maka tidak menghalalkan segala cara. Wah, ini kan mau disembelih, mau dimakan, yang penting dia mati cepat. Pakai apapun enggak, dia menyembelih itu tentunya dengan pisau yang tajam dan mengalir darah. Makanya tidak boleh menyembelih dengan menyentrom misalnya. Itu enggak boleh. Atau menyembelih hewan misalnya dengan melemparnya dengan batu misalnya. Itu tidak dibolehkan. Yang penting hewan itu mati misalnya, dilempar dengan batu, enggak. Tapi ditajamkan pisau, ya, disembelih dengan pisau yang tajam. Ini bentuk berbuat baik ya kepada hewan. Bagaimana kita bisa lihat di sini bagaimana Islam itu mengatur ya hal yang seperti ini yang kecil, kelihatannya kecil, tapi diatur oleh Islam. Ya mungkin dalam agama lain itu enggak ada yang seperti itu. Kita bisa lihat ya orang di luar Islam bagaimana mereka menyembelih hewan. Ada, mungkin bisa kita lihat. Ada orang-orang suku tertentu enggak jauh dari kita. Masih di Indonesia, bagaimana mereka menyembelih hewan itu dengan cara menyiksa, dilempari dengan senjata, dengan batu dan sebagainya. Ini bukan cara yang benar. Maka Islam itu agama yang sempurna yang mengajarkan kebaikan. Kita berbuat baik kepada manusia termasuk juga kepada hewan. Kata Nabi, wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaknya ditajamkan pisau. Kemudian yang kedua, wal yurih dzabihatahu, yaitu hendaknya memposisikan hewan kurban itu atau hewan yang mau disembelih itu dengan posisi yang nyaman. Posisinya nyaman hewannya, nyaman orang yang menyembelihnya. Supaya apa? Ya, menyembelihnya cepat. Dan hewan itu tidak tersiksa 2 kali. Tersiksa atau matinya 2 kali. Artinya dia
tersiksa sebelum dia mati ya, karena mungkin ketika mau disembelih talinya nyangkut ke sini, ke situ misalnya. Maka tidak ya, memposisikan hewan kurban atau hewan sembelihan itu dengan posisi yang nyaman bagi hewan itu dan juga orang yang nyembelihnya nyaman. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agama kita Islam ya mengatur hal yang seperti ini, bagaimana kita berbuat baik ya kepada manusia secara umum, baik itu orang kafir apalagi muslim. Sebab memang Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam. Maka menyayangi seluruh makhluk manusia, termasuk kepada hewan, berbuat baik kepada hewan, termasuk juga tumbuhan. Juga Islam mengatur bagaimana kita menjaga tumbuhan, melestarikan. Misalnya tidak melakukan penebangan sembarangan karena akan mengakibatkan longsor dan sebagainya. Itu kembali kepada kita sendiri. Ketika kita menebang dengan secara liar misalnya, maka kembali dari akibat perbuatan itu kembali kepada kita, akibatnya, akibat yang buruk. Maka Islam ya menyuruh di sini bagaimana kita berbuat baik kepada semuanya, berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada hewan, berbuat baik kepada tumbuhan, lingkungan kita semua. Makanya orang muslim mestinya dia ya baik kepada semuanya. Semuanya diatur, semuanya dirapikan dan sebagainya. Itu seorang muslim. Maka al-ihsan, itu berbuat baik, itu diperintahkan. Itu dianjurkan. Bagaimana kita dan Allah SWT bisa kita lihat dalam banyak ayat dalam Al-Quran mengatakan wa ahsinu, berbuat baiklah. Itu banyak dalam Al-Quran, tidak hanya satu ayat. Kita diperintahkan untuk berbuat baik. Kenapa? Allah SWT menyukai kebaikan. Dan Allah SWT senantiasa berbuat baik. Allah SWT senantiasa berbuat baik kepada makhluknya dengan memberikan yang terbaik buat makhluknya. Maka juga Allah SWT menyukai orang yang berbuat baik kepada siapapun. Maka ini kita sebagai seorang muslim ya, tentunya tidak lepas ya, dari berbuat baik ya. Mestinya berbuat baik. Baik itu dalam hal perkataan, perbuatan kepada siapapun ya, mestinya ya, seorang muslim dia berbuat baik. Bahkan tadi disebutkan tidak hanya berbuat baik kepada manusia ya, kepada hewan, tumbuhan dan lingkungan, itu juga kita dianjurkan untuk itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini mungkin ya hadis yang ke-19, yang ke-17 ya, tentang anjuran bagi kita untuk berbuat baik yang diperintahkan oleh Rasul dan juga sebenarnya diperintahkan oleh Allah SWT kepada kita. Yang mana berbuat baik itu adalah bagian dari keislaman kita. Mungkin cukup ya pembahasan kita sore hari ini. Kalau ada pertanyaan kita persilakan. Kalau ada. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Walaupun kalau hewan kurban yang hewan sembelih itu memang rata-rata kita sudah menerapkan itu ya, artinya proses penyembelihannya sudah baik lah. Cuman walaupun demikian masih ada juga kadang kita lihat kita kurban misalnya, penyembelihan hewan kurban itu lama sekali dalam pastinya gitu, sampai ada yang lari-lari dulu gitu kan. Ketika sudah disembelih gitu kan. Nah, seperti itu apa yang kurang? Yang kedua terkait ikan misalnya.
ada kan perlakuan kita terhadap ikan itu kalau menurut saya sih agak mengerikan gitu ya. Nah, kita misalnya ke menjual pecel lele gitu. Proses membuat mati ikan itu sampai dibati-bati, dipukul-pukul itu sangat mengerikan sekali. Nah, yang seperti itu bagaimana? Iya. Pertama tadi penyembelihan hewan kurban yang kadang sudah disembelih, kadang masih lari. Tentunya wallahu alam kenapa lari, apa memang ada urat yang belum putus ya. Itu yang dikhawatirkan karena memang menyembelih itu tentunya ada aturannya. Harus lepas tenggorokannya ya, hulkum, dan juga almari. Almari itu audajan, yaitu dua saluran makanan. Kemudian tenggorokan, pernapasannya. Minimal 3 urat yang putus kata para ulama. Kan ada 4 sebenarnya urat itu. Minimal 3 putus. Itu insya Allah segera ya. Maka tentunya dalam hal ini kita perlu mengevaluasi berarti. Kita kemarin misalnya, wah ini sudah disembelih dilihat apakah memang ada urat yang belum putus, atau memang ya wallahu alam hewan itu memang dia mungkin liar atau kuat misalnya. Bisa saja sudah putus semua, cuman mungkin karena hewan itu kuat dan sebagainya, dia masih bisa dia berdiri dan sebagainya. Bisa jadi ya, bisa jadi seperti itu karena kematian itu kan bertahap. Sama hewan juga, kita juga bertahap. Meninggal itu kan bertahap, dicabut roh itu dari kaki, disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ya. Cabut dari pelan-pelan ya. Tentunya dalam hal ini yang perlu dilihat dulu, pertama dievaluasi dulu. Kalau sudah insya Allah putus, insya Allah tidak masalah ya. Ketika misalnya hewan tadi ada yang masih berdiri atau masih mungkin sempat berjalan, ya itu mungkin wallahu alam karena memang hewan itu masih kuat dan sebagainya. Tapi insya Allah kalau dia putus, insya Allah tidak lama itu. Dan memang sebaiknya memang hewan korban itu, para ulama mengatakan ketika sudah disembelih dia memang harusnya dilepaskan itunya, talinya dan sebagainya, supaya dia keluar darahnya itu. Jadi dia meronta atau lari itu tidak apa-apa. Justru kalau dia diikat itu, tetap diikat, dia istilahnya merontanya itu dia nggak bebas ya. Kata para ulama, justru ketika dia dilepaskan talinya, dia akan meronta dengan kuat, kemudian keluarlah darah-darah kotornya. Nah, itu salah satu hikmahnya. Kemudian yang kedua tadi masalah ikan. Tentunya tadi sudah kita sebutkan kaedahnya. Kita menyembelih atau membunuh. Tentunya kalau ikan bukan nyembelih tapi membunuh. Kalau yang sembelih itu adalah hewan ternak seperti kambing, sapi, ayam misalnya, itu yang kita sembelih baca bismillah. Tapi kalau ikan kan nggak perlu. Itu yang perlu diingat ya. Ikan itu kita bunuh namanya. Bukan disembelih. Kalau disembelih itu ya hewan tadi baca bismillah dulu. Kalau kita sembelih ayam nggak baca bismillah, nggak boleh. Tapi kalau ikan gimana? Nggak perlu, karena nggak sembelih, tapi namanya itu dibunuh ya. Cuman juga bunuhnya dengan cara yang baik, dengan cara yang cepat matinya. Nah itu, gimana cara cepat mati ikan itu? Jangan disiksa, tentunya itu. Ya, lakukan pemukulan yang itu fatal akibatnya, yang paling fatal, yang paling buat dia segera mati. Nah itu tentunya. Jadi memang ya mestinya ini penjual tadi sebutkan lele apa semua itu mestinya juga harus tahu itu. Dia tidak asal jual aja. Atau naudzubillah ada yang masih menggelepar masukinnya ke dalam minyak. Nah itu nggak boleh, itu menyiksa. Nggak boleh itu. Jadi dia dibunuh dulu, baru Anda goreng. Ya. Ini ibu juga nih ya, ibu-ibu yang suka menggoreng-goreng. Ya. Goreng ikan dimatikan dulu ikannya itu, tapi dimatikan dengan cara yang cepat matinya. Inilah caranya, ya. Baru kita goreng. Kalau enggak, dia tersiksa 2 kali. Sudah
dipukul kepalanya masuk dalam minyak lagi. Ya itu semua, walaupun itu yang akan kita makan dan sebagainya, ya tetap itu bagaimana Islam menyuruh kita untuk berbuat baik. Ya. Hal yang seperti itu juga itu diperhatikan. Nah, wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Pertanyaan Bapak Bayus tadi, hukumnya menyembelih itu pertama mati, itu diulang lagi disembelih. Gimana hukumnya tadi? Tempat saya kemarin Jepang itu diulang lagi. Gitu. Belum mati? Kenapa diulang? Yang baru mati. Hah? Yang kedua baru mati disembelih. Gimana hukumnya itu Pak? Ya. Insya Allah sah ya, dia kalau baca bismillah insya Allah. Mungkin yang pertama tadi dia sembelih ada yang belum putus uratnya, maka dia berdiri lagi misalnya, terus dia robohkan lagi, dia sembelih, insya Allah sah, insya Allah dagingnya halal, dia baca bismillah. Cuman dia dikhawatirkan ya termasuk menyiksa, itulah menyiksa hewan, itu yang nggak boleh. Kalau sengaja tentunya itu udah berdosa, tapi kalau insya Allah tidak ada yang sengaja ya, mungkin karena teledor, karena mungkin belum terbiasa misalnya kan, atau memang sapinya ini rada liar ya. Ya bisa jadi itu berbagai macam faktor. Ya insya Allah tidak masalah, ya, insya Allah boleh, halal, tetap halal dagingnya insya Allah. Cuman yang disampaikan oleh para ulama itu jangan sampai kita menyiksa. Makanya oleh karena itu ya menyembelih itu ya kalau bisa yang ahli atau yang sudah terbiasa. Yang belum gimana? Ya lihat dulu, belajar dulu. Nah, gitu. Kemudian ya mungkin dimulai dari yang kecil dulu, ayam dulu misalnya. Jangan langsung belum pernah nyembelih langsung sapi. Kan beda. Belajar dulu yang kecil. Ayam dulu, kemudian kambing. Nah, baru ningkat sapi. Nah, itu. Enggak apa-apa, boleh, enggak ada masalah. Putus lehernya. Cuman kan ya nggak mesti putus gitu. Kalau langsung saking tajamnya pisaunya, iya nggak apa-apa. Iya, yang dikhawatirkan tuh yang nggak putus uratnya. Ya. Cuman maksudnya itu putus itu ada dua kemungkinan. Apa memang pisaunya terlalu tajam, apa orangnya terlalu ini? Hah? Saking kerasnya. Nah, ya. Ya, ketika menyembelih cuman ya bismillah itu. Kecuali kalau ada kurban, ada tambahan bismillah, Allahu Akbar, cukup. Itu. Kemudian kita meniatkan kalau kurban, kita niatkan ini kurban atas nama saya dan untuk keluarga, gitu. Diniatkan. Tapi cukup kalau bacanya bismillah, Allahu Akbar. Ini kurban saya dan keluarga misalnya. Kita menyembelih untuk yang lain ya cukup bismillah. Apa itu akikah atau kita makan biasa, cukup dengan bismillah. Yang ada tambahan cuma ketika kurban kita baca bismillah Allahu Akbar. Ya itu ketika hewan kurban. Nah. Nah, silakan Pak. Tadi kan sudah kita bicarakan itu hewan-hewan peliharaan. Gimana kalau dengan hewan liar, misalnya seperti rusa atau kancil atau misalnya burung yang kita misalnya pakai panah atau pakai senjata senapan. Iya, boleh. Kita misalnya mau nangkap burung nih atau rusa, kijang misalnya, gimana? Kita nembaknya baca bismillah dulu. Nah gitu, jadi nembaknya baca bismillah. Kalau mati cukup itu. Tapi kalau dia belum mati, nah kita harus bawa pisau. Kita sembelih. Nah itu caranya. Jadi kita mau cari. Boleh, iya sakit misalnya, jalannya pincang atau apa, boleh disembelih. Kalau tidak bergerak ya itu kemungkinan besar kan kita bisa memprediksi ini. Kemungkinan besar lebih dekat kepada kehidupan apa kematian. Itu aja. Kalau kematian jangan. Kenapa? Karena itu sudah jadi bangkai namanya.
Jadi apa yang dimaksud dengan bangkai hewan yang mati tanpa disembelih? Bisa jadi dia pingsan di sana. Ya kalau memang kita bisa memprediksi itu hanya pingsan, nggak apa-apa. Itu tadi. Dia dalam hal ini berarti kan harus ahli dokter hewan pula itu ya. Apa ciri dia pingsan gitu kan ya? Karena dengan fatwa itu kalau misalnya kita potong terus masih keluar darah itu masih boleh dimakan. Ya kalau keluar darah pasti hewannya mati itu coba deh, coba ntar ada ini mati coba kita sembelih keluar nggak darahnya? Kalau matinya sudah lama, ya. Kalau udah lama, iya. Ya, makanya dalam hal ini kita lihat mana yang lebih dekat ya. Karena kan kekhawatiran bangkai itu dilarang. Karena hewan itu kenapa disyariatkan kita sembelih dia supaya darah itu kan najis dan penyakit, nggak boleh dikonsumsi. Supaya darah itu keluar yang kotor itu. Nah kalau hewan itu mati tidak disembelih kita justru membahayakan kita itu makan. Apalagi tadi hewannya sakit kan, malah takutnya kita makan penyakit. Ya maksudnya itu dikhawatirkan itu justru. Ya biarlah rugi 2-3 ekor agar kita tidak dapat penyakit ya. Ya. Nggak balik modal ya. Iya, ada yang kena COVID kemarin ya. Ya itu takdir. Insya Allah ganti yang lebih baik itu. Ya artinya apa? Di satu sisi kita harus memperhatikan itu. Kalau emang dia masih hidup bergerak, ya insya Allah nggak apa-apa. Masih hidup dia gerak itu kan menunjukkan kehidupan. Gitu. Ya kalau dia masih hidup udah sembelih nggak apa-apa. Insya Allah boleh. Ya. Tapi kalau dia sudah nggak bergerak lagi maksudnya. Ya. Kecuali tadi pingsan tadi mungkin itu perlu wallahualam perlu diteliti dulu pingsan ini gimana. Ya. Jadi maksudnya memang kita bisa bedakan itu. Ya insya Allah kalau dia masih hidup, masih bergerak, insya Allah masih hidup. Jadi ya nggak apa-apa kita sembelih. Ya. Kita sembelih dan halal dagingnya. Tapi kalau misalnya sudah nggak bergerak ya itu jadi bangkai dan nggak boleh ya kita makan. Karena justru membahayakan kita itu. Nah. Iya, silakan. Kalau ikan itu kan proses matinya itu kan ditangkap dulu, baru ini dia mungkin mati baru bisa dihabisin. Kadang ada juga kan ketika di pantai misalnya, pantai itu kita ketemu ikan di pantai tidak mati, tapi tidak melalui proses penangkapan gitu. Atau ikan yang keracunan mengapung di permukaan air itu. Ya kalau bangkai nggak apa-apa. Ikan kalau jadi bangkai nggak apa-apa. Jadi kata Nabi SAW, uhilla lana maitatan. Dihalalkan bagi kita 2 bangkai. Apa itu? Bangkai ikan dan bangkai belalang. Halal bangkainya. Ya. Dan dihalalkan bagi kita 2 darah yaitu al-kabid wa tihal, yaitu hati dan limpa. Itu yang boleh, darah yang boleh kita konsumsi, hati dan limpa. Kalau bangkai ikan boleh dimakan. Bangkai ikan boleh dimakan. Maka semua yang ada di laut halal. Ya. Bangkai ikan, bangkai kapal enggak? Iya, pengecualian itu. Ya, maksudnya apa? Bangkai ikan, ya apa Pak? Ikan itu Nabi mengatakan seluruh apa yang ada di laut halal dan bangkainya, ya, bangkai ikan. Ya, seperti tadi yang mengapung di laut apa semua ya halal. Cuma kalau tadi ada kena racun ya mungkin kita perlu safety juga. Ini jangan kita makan racun pula nanti. Ya, tapi kalau secara umum ya ikan itu biasanya sudah jadi bangkai. Kita beli ikan biasanya kan sudah mati itu. Sudah di peti es kan kadang ya. Nah, itu enggak apa-apa, boleh. Jadi bangkai yang dihalalkan adalah bangkai ikan dan bangkai belalang, boleh dimakan itu. Buaya itu termasuk
hewan darat apa laut itu? Nah, itu pertanyaan dulu itu. Hah? Buaya darat nggak boleh. Ya, kalau dia hidup di laut, ya. Kalau dia termasuk hidup di laut boleh. Cuman wallahu alam, saya belum tahu nih, masih perbedaan ini. Buaya itu hidupnya di laut apa darat? Ya. Atau di air atau di darat? Mesti nggak ada yang dua, mesti ada salah satu. Cuman dia ke darat itu cuman sebentar aja. Hidupnya yang bisa yang lama di mana? Di air. Berarti boleh. Ya. Berarti boleh. Beda dengan biawak. Biawak di mana hidupnya? Di darat. Dan dia memangsa dan dia bertaring, nggak boleh. Buaya juga bertaring, cuman dia hidupnya di air. Nah, ini. Ya. Ya maka ya sebagian ulama boleh kan buaya itu. Ya. Karena dia bukan di darat hidupnya. Jadi segala yang hidup di laut boleh. Ya. Ya, walaupun disebut ular laut. Atau kuda laut atau anjing laut katanya. Ada ini ya. Kuda laut. Iya halal, semua yang ada di laut halal. Ya. Semua apa yang ada di laut ya. Ya, dan itu disebutkan dalam Al-Quran justru itu penghalalnya. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Dihalalkan bagi anda buruan yang ada di laut semua. Ya, itu dalam Al-Quran justru ya dihalalkan semua yang ada di laut. Kata Nabi SAW, al-bahru al-hillu maitatuhu. Ya. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Yaitu Nabi ditanya tentang air laut gimana? Air laut itu kata Nabi, huwa tahuru ma'uhu. Airnya itu suci, bersih, kita boleh berwudu dengan air laut. Al-hillu maitatuhu. Dan seluruh ya bangkai yang ada di laut itu boleh dimakan. Ya, seluruh hewan yang ada di laut itu boleh dimakan, itu Nabi bilang. Ya. Yang ada pembatasan adalah di darat. Yang di darat apa? Tidak boleh hewan yang bertaring yang dia memangsa dengan taringnya. Atau burung yang dia memakai apa? Bercakar yang dia menggunakan cakarnya untuk memangsa yang lain. Seperti elang misalnya, nggak boleh. Atau hewan yang disuruh untuk dibunuh, nggak boleh dikonsumsi. Apa yang disuruh dibunuh? Ular, tikus misalnya. Itu kalau jengking misalnya, itu disuruh dibunuh, nggak boleh berarti dikonsumsi. Sebab kenapa? Karena hewan itu kan harus disembelih. Nah sekarang dia disuruh untuk dibunuh, berarti berbahaya dia. Maka nggak boleh dikonsumsi. Atau hewan yang dilarang untuk dibunuh. Apa yang dilarang dibunuh? Kucing dilarang untuk bunuh. Nggak boleh makan kucing. Gimana kita mau makannya, membunuhnya nggak boleh. Termasuk apa? Kata misalnya. Nah ini hati-hati, kata atau kodok itu dilarang untuk dibunuh. Maka nggak boleh mengkonsumsinya. Walaupun ada sebagian orang mengatakan itu untuk obat dan sebagainya, nggak boleh. Ya. Nah, itu diantara ya hukum yang disebutkan oleh Allah SWT dan Rasulnya ya. Dan disebutkan oleh para ulama. Nah, Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan insyaallah pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kita tutup subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.